Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Adit gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Iya. Kabar ibu gimana? Iya, baik juga. Terima kasih ya Pak Adit. Sama-sama. Pak Adit, saya dengar di pertemuan kemarin di rapat bulanan ya, biasa kita melaksanakan ya Pak di SMK 38 ini. Saya dengar Bapak ingin disupervisi, Iya, apakah betul. benar? Iya, benar. Iya. Pak Adit, terima kasih sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mensupervisi Bapak. Tapi sebelum masuk ke supervisi tersebut ya Pak, kita mesti melalui 3 tahapan. Yang pertama praobservasi, yang kedua observasi secara langsung, dan yang ketiga pasca observasi. Yang sedang kita laksanakan sekarang adalah pra ya Pak. Baik. Jadi memang harus dilaksanakan seperti sedia kala ya Pak. Pak Adit, sebelum masuk ke prosesnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Boleh ya Pak? Silakan. Iya. Baik Pak, yang pertama tujuan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan pada saat praktik nanti atau pada saat supervisi nanti apa ya Pak? Oke. Untuk tujuan pembelajaran kebetulan materi saya minggu depan ini adalah limbatan serbet atau Iya. sering kita kenal dengan napkin ya Bu ya. Betul. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang pertama ini saya mengharapkan siswa ini bisa mengklasifikasikan berbagai jenis limbatan serbet yang umum atau yang familiar di dunia industri gitu ya. Mulai dari limbatan serbet yang ada di gelas, Oh, iya. yang ada di piring, atau yang ada di table atau di meja secara langsung. Oh, bagus. Lalu saya tujuannya selanjutnya adalah siswa mampu untuk membuat lipatan serbet tersebut dengan tepat tentunya, karena lipatan serbet ini kan harus penggunaan napkinnya dan lipatannya harus sesuai. Gitu. Mantap sekali Pak. Sepertinya tujuan pembelajaran yang Bapak rencanakan terstruktur dengan baik ya Pak ya. Mudah-mudahan. Amin. Terima kasih Pak. Untuk yang kedua, area pengembangan yang hendak Bapak capai itu sampai mana ya Pak? Di mana itu Pak? Untuk Boleh saya area tahu? pengembangannya, kebetulan kan siswa kita kan berbeda-beda ya Iya, penempatannya betul di sekali. resto dan di hotel. Tentu untuk lipatan serbet ini setiap industri ini pasti berbeda-beda juga. Kayak gitu. Nah, jadi pengembangan saya adalah nantinya siswa ini bisa menerapkan lipatan serbet ini di dunia industri, entah itu perhotelan atau di restoran ya. Jadi beda ya Pak ya? Betul, karena beda-beda. Kenapa bisa beda-beda? Ini lipatan serbet. Kalau untuk hotel-hotel bintang 5 itu hampir seluruhnya masih menggunakan gitu. Oh, Tapi iya. untuk hotel-hotel yang klasifikasinya dari bawah bintang 5 terkadang napkin ini sudah diganti menjadi paper towel. Gitu. Oh, Jadi seperti tisu menggunakan ya, tisu, Pak? Iya, betul. Karena sudah dilihat dari segi efisiensinya. Terus biaya juga ya Pak ya? Betul, berkaitan dengan biaya Baik, juga. baik. Terima kasih Pak. Wah, jawabannya jelas dan terstruktur sekali ya Pak. Untuk yang berikutnya nih Pak, strategi apa yang akan Bapak lakukan pada saat prosesnya nanti? Yang pertama adalah tentunya pembelajaran yang menyenangkan ya, Bu, Wah, ya. mantap Karena sekali. tata hidang ini tidak berkaitan dengan makanan gitu. Praktek Jadi, sih ya, Pak? Praktek. Iya. Jadi harus memang banyak praktek biar siswa juga tidak menjadi jenuh. Yang pertama itu pembelajaran yang menyenangkan. Nah, namun di siswa kita kan juga ada siswa yang Oh, latar belakang berbeda ya Pak? latar belakang beda-beda. Untuk- Oleh karena itu pembelajaran Iya. itu juga harus berbeda-beda. Berbeda ya, Pak. Gitu, ada siswa yang mungkin dia lebih senang dengan napkin yang di table. Oh, Dia iya, lebih betul di situ. sekali, iya. Karena tingkat kesulitannya kan yang untuk di meja secara langsung dan untuk yang di gelas atau di piring itu berbeda-beda. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu juga saya terapkan. Oh, gitu. Gitu. Lalu untuk media aja itu juga nanti ada beberapa video, Oh, iya. PowerPoint yang menjelaskan bagaimana tahapan-tahapannya, mulai dari lipatan serbet kotak, lalu nanti diperlihatkan sisi mana yang ketemu sisi mana, lalu ada nama-namanya. Jadi anak-anak tahu perbedaannya ya Pak. Hmm. Kalau misalkan lihat dari berdiferensiasi ya Pak, apakah nanti kelas yang akan Bapak praktekkan nanti untuk supervisi ini ada yang berkebutuhan khusus Pak? Kebetulan ada yang berkebutuhan khusus. Jadi nanti penanganannya berbeda ya Pak? Ya, tentu beda karena yang saya tahu kebetulan yang siswa nanti pada saat saya supervisi ini dia cenderung pendiam. Oh, Jadi yang sudah yang saya terapkan Bapak harus stimulus terus ya? itu stimulus dan dia posisinya duduknya di paling depan. Jadi biar dia lebih fokus Lebih mudah juga ya, Pak. mudah untuk saya
terjangkau. Berarti benar-benar untuk yang diferensiasi ini Bapak laksanakan baik media dan juga role play-nya nanti ya Pak. Alhamdulillah mudah-mudahan berjalan lancar. Lalu tadi Bapak sudah bilang mengenai media pembelajaran. Selain yang tadi Bapak ucapkan, apakah ada penambahan lagi Pak untuk media pembelajarannya? Oke, untuk media pembelajaran tentu yang ditampilkan di kelas berupa PPT aja dan video gitu. Tapi saya ada berupa modul aja dan ada referensi buku yang bisa dipelajari siswa di rumah. Jadi sebelum adanya pertemuan di kelas, jadi siswa bisa Belajar dulu mandiri ya, Pak. terlebih dahulu sampai nanti ketika di kelas baru kita bertukar pikiran, ada masukan mungkin dari siswa, apakah siswa sudah mencoba dulu di rumah. Di rumah ya Pak, biar ada bayangannya dulu. Betul, sebelum praktek di sekolah. Wah bagus sekali Bapak. Jadi tugas yang diberikan di minggu sebelumnya akan diterapkan di minggu yang akan datang. Bapak, saya senang sekali mendengarnya. Mudah-mudahan apa yang Bapak harapkan berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajarannya tersampaikan ya Pak. Lalu Pak, rencananya nih Pak waktu pelaksanaannya kapan nih Pak akan Bapak laksanakan? Untuk pelaksanaannya di minggu depan, tanggalnya di hari Rabu ya. Hari Rabu, boleh, Pak. Kebetulan Iya. hari ini hari Rabu juga. Kebetulan saya juga kosong sih Pak di hari Rabu. Tanggal 24, kalau minggu depan kalau Awal sudah awal bulan ya Pak? Iya, bulan kalender. 2 atau 3? Akhir Oh, akhir ya. 31 Juli. Siap, saya izin catat ya Iya. Pak, 31 Juli 31 Juli jam 2024, pelajarannya jam ke 6 sampai ke 10 terakhir. 10. Oh iya karena praktik ya Pak, Betul. jamnya cukup banyak ya. Jadi dari baca pelajaran. Terima kasih banyak Pak informasinya. Tapi sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, saya mau tanya dulu nih Pak ke Bapak nih. Berarti keseluruhan SOP-nya sudah dilaksanakan. Nanti boleh ya Pak untuk saya melihat dari modul ajar Bapak sebelum pelaksanaan agar nanti pada saat supervisi apakah ada poin-poin yang terlaksana atau tidaknya. Dan juga untuk dokumentasi saya izin ya Pak untuk dokumentasinya ini juga jadi tolak ukur saya karena Bapak dengan saya kan kita sama-sama mengajar di bidang yang sama ya Pak. Jadi boleh juga nanti mudah-mudahan Bapak berjalan dengan lancar dan bagus untuk referensi saya juga. Oh, ya. Seperti Terima itu. kasih. Ya. Saya juga terima kasih ya Pak sekali lagi. Berarti Pak Adit sudah mempercayakan saya. Semoga pelaksanaannya semuanya sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Kita saling memberikan masukan satu sama lain. Saya minta tolong diingatkan kembali ya Pak 2 hari sebelumnya. Mungkin hari Senin ya Pak. Boleh saya lihat model aja dan juga kita saling melindungi satu sama lain. Gitu ya Pak Adit. Terima kasih atas waktunya ya Pak Adit. Sama-sama. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Mohon maaf kalau misalkan saya mengganggu waktu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.